Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaifa halukum ya syabab? Alhamdulillah. Pertama Ustaz ingin mengucapkan marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wasiat Nabi. Antum semua adalah orang yang diwasiatkan Nabi kepada asatidzah yang ada di sini. Sebuah hadis yang cukup terkenal ya, itu Rasulullah mengatakan, innakum sayati alaikum aqwamun yatlubunal ilm fa idza ra'aitumuhum faqulu marhaban bi wasiyati Rasulillah. Akan datang kepada kalian, ini khitabnya kepada para sahabat Nabi ya, orang-orang yang akan menuntut ilmu. Maka ketika kalian melihat mereka datang kepadamu, maka katakan marhaban bi wasiyati Rasulillah. Selamat datang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimakumullah. Kalau tadi disebutkan ini santri-santri kita datang dari jauh-jauh, luar biasa. Ini mengingatkan saya ke sebuah cerita disebutkan dalam kitab namanya Al-Musaffa min Sifatid Du'a. Terkenal, ada anak namanya Yahya, ayahnya pun namanya Yahya bin Yahya Al-Laythi. Anak ini usianya 10 tahun. Berapa? 10 tahun. Berasal dari negara yang jauh, namanya Andalus. Andalus itu mana? Spanyol ya. Itu benuanya apa? Eropa. Anak usia 10 tahun dari Andalus, Spanyol, pergi menuntut ilmu. Kemana? Ke Madinah. Madinah itu di negeri apa? Sekarang Arab Saudi. Arab Saudi itu di benua apa? Asia. Anak usia 10 tahun dari Eropa belajar di Asia, dari Andalusia belajar di Madinah. 10 tahun tidak ditunggui ayah ibunya. Ada yang 10 tahun di sini? Tidak ada ya. Tapi anak ini luar biasa. Zuhimmatin aliyah, punya semangat yang membara dan fokus dengan tujuannya. Tadi tujuannya sudah disampaikan Ustadz kita ya, Quran dan bahasa Arab. Nah, untuk fokus di sini. Anak ini fokus dengan tujuan di mana dia berangkat meninggalkan negerinya karenanya. Nah, dia belajar di nyantri di pesantrennya Imam Malik di Madinah. Setelah diterima dan belajar di majelisnya Imam Malik bersama teman-temannya, tiba-tiba ada kawanan gajah di luar lewat. Maka serta-merta itu murid-murid Imam Malik semuanya berhamburan. Ingin melihat apa? Gajah. Ingin melihat gajah. Nah, semuanya keluar melihat gajah. Karena fenomena gajah di Madinah itu langka. Dan Imam Malik pun sepertinya ya tidak masalah dengan itu.
Nah, di majelis itu tersisa satu orang saja, satu santri saja yang masih tetap di majelis mendengarkan Imam Malik. Santri tersebut bernama Yahya ibnu Yahya al-Laitsi. Anak usia berapa? 10 tahun tadi. Maka Imam Malik itu dibuat terkagum-kagum dengan anak ini. Anak 10 tahun kok tidak tertarik untuk melihat gajah, padahal sangat dimaklumi karena pemandangan lewatnya gajah itu jarang di Madinah. Maka Imam Malik pun bertanya kepada anak ini, "Limadza la takhruj kama kharaja ikhwanuk?" Kenapa engkau enggak keluar untuk melihat gajah sebagaimana teman-temanmu itu enggak keluar? Nah, ini jawabannya luar biasa. Karena jawaban anak ini, maka kemudian anak ini menjadi murid spesialnya Imam Malik. Apa jawabnya? Innama jitu min baladi li'anzura ilaik. Wahai Imam, sesungguhnya aku datang jauh-jauh dari negeriku Spanyol, Andalus, ke Madinah ini itu supaya bisa menatap wajahmu, melihat wajahmu. Wa ata'allama baina yadaik wa ata'allama min hadyika wa ilmik, juga supaya aku bisa belajar daripada ilmumu dan juga akhlakmu. Sebagian al-hadi kadang-kadang diterjemahkan akhlak. Wala li'anzura ila al-fil, dan aku tidak datang ke sini dalam rangka melihat gajah-gajah itu. Ingat, lihat nih, kalimatnya luar biasa. Jadi saya datang jauh-jauh dari negeriku untuk melihat wajahmu, hai Imam, untuk belajar kepadamu tentang ilmu dan petunjuk, dan tidak dalam rangka melihat gajah-gajah. Ya. Mafhum? Apa pelajarannya? Fokus dengan tujuan. Fokus dengan tujuan. Tujuan kita untuk apa? Untuk Quran dan bahasa Arab. Nanti fokus dengan dua hal ini. Kalau ada yang menarik yang lain, nah, kita bersikap seperti anak ini 10 tahun. Maka mendengar jawaban ini, Imam Malik kemudian respect dengan anak ini. Kemudian anak ini menjadi murid terdekatnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bahkan beliau sempat menjuluki anak ini dengan aqilu ahlil Andalus, orang berakalnya Andalusia. Kalau bahasa sekarang, orang warasnya Andalusia. Masya Allah. Dan luar biasa, sejarah berjalan, ternyata kemudian anak ini menjadi ulama besar di negerinya, bahkan diangkat sebagai al-qadhi, hakim. Dan qadhi itu bukan main-main dahulu ya, bukan main-main. Dan yang menarik lagi, anak-anak yang berhamburan itu tadi semuanya hampir tidak ada yang dikenal dalam sejarah. Nah, di sini kita belajar bagaimana kita harus fokus dengan tujuan kita datang ke sini, Quran dan bahasa Arab. Ini mukadimah saja ya. Tugas saya bukan untuk bercerita itu, tapi untuk menyampaikan program tahfidz ya. Gitu saja. Baik ya syabab ya. Ini program tahfidz di Ma'had Sakinah li Ta'limil Quran ya. Ini program aslinya dibuat untuk maha santri. Tapi beberapa program juga akan dilaksanakan untuk santri daurah, insya Allah. Ya. Ini program tahfidz kita ada 3 program pokok. Yang pertama
tahsin, yang kedua adalah tahfidz, yang ketiga adalah tathbit. Nah, tahu artinya semua ya? Tahsin, standarisasi bacaan. Nah, jadi santri jangan dulu menghafal Al-Quran sebelum bacaannya terstandarisasi ya, sesuai dengan standar yang dibakukan oleh ma'had kita, Ma'had Sakinah Ta'limil Quran. Nanti program tahsinnya ada dua. Yang pertama adalah tahsin dasar. Tahsin dasar. Tahsin dasar ini adalah syarat untuk seorang santri untuk bisa melanjutkan program menghafal Quran. Jadi sebelum lulus tahsin ini dasar, santri tersebut tidak boleh tahfidz. Untuk daurah nanti kita bicarakan lagi ya. Untuk mahasantri sebelum tahsin dasar ini lulus, maka tidak diperbolehkan terlebih dahulu untuk memulai setoran hafalan. Untuk menghafal pribadi silahkan, tapi untuk memulai setoran hafalan dengan para musyrifin belum ya. Jadi tahsin, tahfidz dan tathbit. Tahfidz menghafal, kemudian tathbit pengokohan hafalan. Lanjut ya. Sekarang tahsin tadi ada dua, tahsin dasar yang pertama dan nanti ada tahsin lanjutan setelah lulus tahsin dasar. Tahsin dasar ini materinya sederhana saja, hanya 4. Satu, apa? Mat. 2, dengung. 3, qalqalah. 4, tafkhim tarqiq. Sengaja di program tahsin dasar ini ya syabab, kita tidak akan mempelajari nama, tapi kita akan mempelajari esensi saja ya. Mat nggak akan nanti dipelajari mat tabi'i, mat silah, mat badal, mat arid lis-sukun, enggak. Ya, langsung mat 2 harokat, mat 4 harokat seperti itu. Ya, mat 2 harokat kapan? Mat 4 harokat kapan? Sederhana, sangat sederhana. Ini materi ini kita adopsi dari masyayikh kita yang dulu ngajar di kampus ya, dari Saudi. Beliau imam dan khatib di salah satu masjid di Saudi ya, jadi insya Allah ya samalah dengan apa yang diajarkan di Saudi sana ya. Jadi kita tidak ingin memperberat santri dengan menghafal nama-nama, itu penting, tapi nanti nomor 2, karena praktek yang lebih wajib ya. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yusahhil qur'ana asim. Jadi mat, dengung, qalqalah, tafkhim tarqiq ya. Mafhum insyaallah kalau sampai lulus di sini insyaallah bacaannya akan sangat berubah ya. Rata-rata santri itu kekurangannya di mat, kemudian di dengung itu ya. Dan ini ada standarnya, standar nilainya. Nanti santri akan dinyatakan lulus dari program tahsin dasar ini jika bisa mencapai nilai atau mendapatkan nilai 94. Berapa? 94. Itu dari mana 94? Nanti setiap kita di ujian akhirnya itu dikasih modal nilai 100. Berapa? 100. Nanti diminta baca 1 halaman, membaca bin nazar ya. Nanti setiap kesalahan itu mengurangi 100 poin yang tadi diberikan. Ada yang mengurangi 1 poin, ada yang mengurangi 3 poin. Yang mengurangi 1 poin apa? Kesalahan ringan. Apa kesalahan ringan itu? Kesalahan yang sifatnya menambah atau mengurangi, bukan menghilangkan hukum bacaan. Saya kasih contoh. Nah, kalau ada mat 2 harokat atau 4 harokat, mat 4 harokat, antum baca 2 harokat,
Berarti sudah ada mat atau belum? Sudah ada. Sahih? Sudah ada matnya, tapi kurang gitu ya. Nah, kurang yang seperti ini mengurangi 1 poin. Karena hukum matnya masih ada. Mafhum? Nah, ini kesalahan pertama, kesalahan ringan yang sifatnya menambah atau mengurangi. Ada kesalahan berat yang kedua, yang mengurangi 3 poin sekaligus, yaitu menghilangkan atau mengada-adakan hukum yang tidak ada. Contoh, man amana, dibaca apa itu? Jelas atau dengung? Jelas ya. Misalkan antum tambahin man amana, ya itu mengada-adakan hukum. Nah, itu mengurangi 3 poin. Mafhum? Nah, nanti aku baca 1 halaman model 100 poin tadi dikurangi semua kesalahan. Kalau hasil akhirnya bisa 94 minimal, nah, dia lulus. Silahkan memasuki program kedua, yaitu program tahfidz. Nah, sambil dia menghafal Quran, nanti ada tahsin yang kedua, yaitu tahsin lanjutan. Standarnya ini beda lagi. Kalau ini 4 hal, mad, dengung, qalqalah, maka standar si tahsin lanjutan ini 3. 1. Makharijul huruf. 2. Sifatul huruf. Dan yang ketiga adalah itmamul harakat. Kemudian dibungkus dengan al-waqf wal ibtida'. Jadi waqaf ibtida' itu penting sekali. Jadi nanti kita insya Allah mengupayakan ada mushaf yang berstandar, sehingga santri bisa wakaf di tempat yang tepat, tidak memisahkan antara mubtada dan khobar, atau syarat dan jawab, atau fi'il dan fa'il. Semoga tidak terjadi lagi yang seperti itu ya, dengan mushaf tersebut insya Allah ya. Mafhum ya syabab? Jadi ada tahsin dasar, ada tahsin lanjutan. Nah, ini standar kelulusan tahsin dasar. Santri dikatakan lulus jika 2 aspek terpenuhi. 1, bacaannya lancar. Lancar itu apa? Tidak terbata-bata. Sekali baca langsung benar. Wasari'u ila maghfir. Nah, itu sudah tidak lancar ya. Terbata-bata. Nah, itu namanya belum tidak lancar. Itu nanti mengurangi poin. Nah, jadi harus lancar. Kemudian yang kedua, benar dalam 4 hal tadi ya, mad, dengung, dan seterusnya tadi. Jadi di samping benar dan harus lancar. Benar dan lancar itu di semua halaman dalam Al-Quran yang jumlahnya 600 halaman itu ya. Mafhum? Maka di sini di program tahsin dasar ini kegiatan yang dilakukan 2. 1, memperbanyak tilawah sebanyak-banyaknya. Nanti akan bertingkat itu ya. Bisa 3 juz per hari, bisa 4 juz per hari, bisa 5 juz sehari, sehingga lancar. Kenapa orang tidak lancar? Jarang baca Quran. Jawabannya 1, jarang baca Quran. Kemudian yang kedua, nanti ada tilawah disimak di halaqah. Ada tilawah mandiri, ada tilawah disimak oleh gurunya nanti insya Allah ya, sambil gurunya menjelaskan materi, setelah itu disimak satu-satu, begitu terus. Dan antum tilawah mandiri tadi. Mafhum ya? Insya Allah. Jadi program pertama kita apa? Tahsin. Tahsin ada 2, dasar dan lanjutan. Kalau lulus tahsin dasar, boleh menghafal sekaligus memulai tahsin lanjutannya. Mafhum? Insya Allah. Lama program tahsin dasar ini kalau bagi santri, mahasantri itu maksimal sekali 3 bulan. Tapi insya Allah dalam pengalaman belum 3 bulan banyak yang sudah lulus. Kalau santri daurah nanti kita sesuaikan lagi insya Allah. Mungkin perlu program percepatan, mengingat keberadaan di sini hanya berapa? 3 bulan insya Allah.
Ini sudah ya tadi tahsin lanjutan. Di tahsin lanjutan ya syabab, ini untuk mahasantri, ini ada materi yang perlu dihafal dan difahami sekaligus dikuasai, yaitu 2 matan, yaitu Tuhfatul Atfal dan Jazariyah nanti ya. Itu dihafal, difahami dan dipraktekkan insyaallah. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan makharijul huruf, sifatul huruf, harakat dan waqaf ibtida ya. Ini tadi sudah dijelaskan. Lama program tahsin lanjutan ya kurang lebih 17 bulan untuk mahasantri ya. Maha santri ya 17 bulan, karena 2 tahun dikurangi 3 bulan, dipotong masa libur dan seterusnya. Ini ijmalian saja ya. Mafhum ya syabab. Kemudian yang kedua, program tahfidz bagi mahasantri. Ada 4 semester. Tahsin semester 1, 2, dan 3 dan 4 ya. Nah, itu targetnya sudah jelas di situ. Tahsin dasar dan hafal 7,5 juz. Setiap semester kita diminta untuk menghafal 7,5 juz. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan banyak santri atau tidak sedikit santri yang bisa melebihi itu. Ya. Dan rata-rata selesai dalam 2 tahun. Kakak kelas antum yang terdekat ini alhamdulillah 100% selesai 30 juz dalam waktu 2 tahun. Ada yang kurang malah. Dan ini tidak sekedar setor hafalan baru, tapi ada murojaahnya, berikut murojaahnya. Nah, detailnya nanti insya Allah bisa langsung dengan musyrif. Ini gambaran ijmali aja, global ya. Kemudian ini program tahfidz, ada halaqah ziyadah dan murojaah ya, ini setiap hari, setiap pagi. Kemudian yang kedua ada ujian per 5 juz, sifatnya ini akumulatif. Santri kalau sudah 5 juz nanti ada ujian khusus ya. Jadi santri maju di sini di depan, semua temannya di belakang seperti ini, ustadznya di sini. Nah, ngasih 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan. Nah, 3 pertanyaan ini bobot setiap pertanyaan adalah 10 baris. 10 baris. Dan lagi-lagi santri minimal mencapai nilai 94. Ada standarnya. Diam selama 10 detik berarti mundur. 10 detik. Ketukan yang ke-10 apa? Mundur. Murojaah lagi. Kemudian apa namanya? Tidak ada dikasih tahu ya. Tidak ada dikasih tahu. Dikasih tahu mundur. Dikasih tahu tuh ya mundur. Ya. Mafhum ya? 3 pertanyaan. Nanti kalau 10 juz tambah lagi pertanyaannya, enggak 3 lagi. Kemudian yang ketiga ada ujian tahfidz akhir semester. Jadi di samping ada ujian kelipatan 5 juz, ada juga ujian akhir semester ya. Ya. Semuanya berstandar. Jadi kalau tidak ada standarnya nanti beda ustadz, beda cara penilaian ya. Kemudian ya syabab, program ketiga adalah program tathbit. Betul santri sudah menghafal, betul santri sudah murojaah ya. Tapi ada program khusus kita buat namanya program tathbit, pengokohan ya. Pengokohan apa? Hafalan. Nah, begitu santri selesai 30 juz, nah, akan masuk program tathbit ini. Atau tidak 30 juz tapi masa menghafalnya habis, langsung masuk ke program ini. Apa programnya? Murojaah thunaiyah, murojaah berpasangan. Dan ini berkelipatan juga. Mungkin di hari pertama 2 juz. Saling simak dengan temannya, 2 juz, 2 juz. A dengan B masing-masing mensetorkan 2 juz. Ya. Nanti dalam berapa hari itu akan khotam? 15 hari ya. 15 hari khotam. Sahih? Nah.
Nanti kalau sudah cukup bagus, dinaikkan lagi, ganti 3 juz per hari, 3 juz, 3 juz, 3 juz, 3 juz. Berapa hari khatam? 10 hari. Nanti kalau sudah bagus, sudah siap lagi, naik lagi, dan seperti itu. Kemudian yang kedua ada ujian pekanan. Itu kan tadi dengan santri, ya kan? Ada ujian pekanan, nanti dites setiap pekan oleh ustadznya, dinilai ya, per pekan. Apa yang dimurajaah dalam satu pekan itu dites. Ini khusus yang tathbit ya. Kemudian yang ketiga ada ujian akhir tahap 1, 2, 3. Jadi santri yang sudah selesai 30 juz tadi, sudah melakukan sunaiyah ujian pekanan, nanti di akhir ini akan ada ujian tahap 1, 2, 3. Apa itu bentuk ujiannya? Membaca semua hafalannya di majelis ya. Nanti ada yang nyimak, dibaca semua, tidak tes. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 3 yang terakhir. Tahap 1 berapa juz? Nah, berapa juz? Kurang lebih 2 juz. 2 juz, 2 juz, 2 juz selama 15 hari, tidak boleh putus. Kalau putus ngulang lagi dari awal. Nanti sudah selesai dia 2 juz ini selama 15 hari. Kasih waktu berapa hari untuk mempersiapkan tahap kedua. Santri membaca 30 juz dalam waktu berapa hari? 10 hari. Berarti setiap hari berapa juz? 3 juz. Nanti selesai. Nah, di puncaknya ini nanti akan membaca Al-Quran 30 juz dalam waktu 5 hari. Berarti setiap hari berapa juz? 6 juz insyaAllah. Mafhum insyaAllah. Nah, ini ujian akhir. Nanti santri-santri yang sudah lewat 3 tahun ini, yang sudah lewat 2 tahun ini akan mengalami ini insyaAllah, program tathbit insyaAllah. Kemudian ini data lulusan Ma'had Sakinah ya. Kita sudah meluluskan 3 angkatan, Ustaz. Angkatan yang pertama itu lulus tahun 2020-2021. Jumlah santrinya saat itu ada 10. Ini angkatan pertama ini. Jumlah santri hafal Quran berapa juz? Berapa santri? 7 santri. Prosentasenya berapa? 70%. Alhamdulillah. Yang kedua, ini tahun-tahun corona ya. Mereka masuknya saat corona 2019 ya. Ini tahun lulusnya ya. 2021-2022 mereka lulus. Jumlah santri saat itu ada 12. Jumlah santri yang hafal 30 juz ada 3. Persentase kelulusan, persentase yang hafal berapa? 25%. Nah, ini bisa dimaklumi karena saat itu kondisi sulit ya, akibat daring dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, angkatan ketiga, ini belum lulus, santrinya masih ada di tengah-tengah kita, di belakang antum semua ya. Tahun 2002-2023 masih ada 1 tahun di sini masa pengabdian sekaligus program tathbit tadi. Santrinya ada berapa? 5. Yang sudah selesai berapa? 5. Alhamdulillah. Prosentasenya berapa? 100% ya. Alhamdulillah. Target kita sebenarnya tidak muluk-muluk Ustaz ya. 60% setiap angkatan selesai 30 juz dengan kualitas sebagaimana yang kita standarkan ya, kita menganggap diri berhasil gitu. 60% saja. Tapi alhamdulillah bisa tercapai 100%. Ada dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Alhamdulillah. Itu ya syabab ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Saya ringkas lagi ya. Jadi program kita ada 3: tahsin, tahfidz, dan tathbit. Tahsinnya ada 2: dasar dan lanjutan. Ya, masing-masing punya standar yang berbeda dan titik fokus yang berbeda. Kemudian ada tahfidznya, ada tathbitnya. Detailnya nanti insya Allah dengan para musyrifin, para ustadz langsung di halaqah insya Allah. Ya. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi wasiyati Rasulillah bi hamalati kitabillah subhanahu. Ya. Sebelum saya tutup, saya ingin bercerita. Sekali lagi tadi dibuka dengan cerita, ditutup dengan cerita. Ini ada sebuah video wawancara seorang guru besar bahasa Arab di salah satu negara di Eropa. Tidak tahu nih apa ini Eropanya ini. Kalau tidak salah Inggris. Guru besar, dia bercerita ada buku selama 75 tahun itu dilarang peredarannya. Berapa? 75 tahun. Ada videonya. Perempuan, nenek-nenek. 75 tahun. Apa isi buku ini? Buku ini kalau dibaca orang muslim, dibaca kaum muslimin, itu akan membuat ghirah keislamannya akan bangkit. Ya. Bangkit, dia akan semangat dengan keislamannya. Buku itu diterjemahkan dalam bahasa Arab, Al-Islam Ats-Tsauri namanya. Aslinya bahasa Inggris. Judulnya adalah militan Islam militan atau apa ya. Buku ini adalah sebuah hasil penelitian dari orang-orang Eropa yang merasa kagum kenapa anak-anak kaum muslimin kok hebat-hebat. Kaum muslimin jangan dibayangkan yang sekarang ya. Kaum muslimin yang dulu, yang memimpin dunia sekian abad lamanya. Kan kita baru kehilangan kepemimpinan tahun 1924 kan. Ya, 100 tahun ke sana. Mereka melakukan penelitiannya ditulis dalam buku ini. Ya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ternyata yang membuat hebat kaum muslimin adalah 2. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua bahasa Arab. Kok bisa? Begini ceritanya. Dahulu kaum muslimin itu punya tradisi untuk memasukkan anak-anak mereka dengan usia yang sangat belia, kurang lebih berapa tahun? 3 tahun, untuk masuk ke lembaga-lembaga tahfidz. Waktu itu namanya kutab. Pernah dengar? Nggak pernah ya? Banyak sekarang ya yang namanya sama ya. Jadi anak usia 3 tahun dimasukkan lembaga tahfidz namanya kutab itu. Untuk apa? Untuk menghafal Al-Quran. Dan sebagai tambahan, Quran itu isinya 50.000 kata. Berapa? 50.000 kata. 50.000 kata. Itu anak-anak kaum muslimin usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun hafal 50.000 kata. Betapa banyaknya perbendaharaan katanya. Sementara anak-anak Eropa di usia yang sama itu mereka baru hafal sekitar 16.000 atau 19.000 kata. Jauh kan perbedaannya. Makanya anak-anak kaum muslimin cerdas-cerdas, hebat-hebat, bisa menguasai dunia. Ingat, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu itu dari kaum muslimin semua kan awalnya. Ini salah satu sebabnya. Mereka sudah hafal Al-Quran yang berisi 50 ribuan kata itu usia mereka 3 sampai 5 tahun. Setelah mereka hafal Quran, yang kedua ini, mereka kemudian mempelajari ilmu gramatikal bahasa Arab.
menguasai dan menghafal, yang terhimpun dalam kitab namanya apa? Alfiyah Ibnu Malik. Jadi gramatikal bahasa Arab mereka kuasai. Setelah mereka hafal Al-Quran yang isinya 50.000 kata itu. Makanya bisa dibayangkan betapa hebatnya saat itu. Anak usia 7 tahun, 8 tahun bisa hafal Quran dan menguasai bahasa Arab. Nah, ini adalah kesimpulan dari penelitian orang Eropa. Kenapa kaum muslimin kok hebat-hebat, jaya maju-maju menguasai dunia? Rahasianya dua ini, Quran dan bahasa Arab. Makanya kemudian mereka berlomba-lomba untuk memadamkan dua hal ini atau menghilangkan. Ada Inggris, ada Perancis saat itu ya. Kalau Inggris itu halus caranya. Inggris caranya halus. Setiap negara yang mereka kuasai dari negara kaum muslimin itu dijelek-jelekan aja, diturunkan, di black campaign. Mereka membuat sekolah-sekolah ya tandingan sebagai tandingan dari sekolah yang namanya kutab itu tadi. Nah, kemudian mereka menyebarkan isu yang sekolah di situ adalah orang-orang hebat. Adapun yang sekolah di kutab itu orang-orang desa, orang-orang miskin, orang-orang seperti itu. Di apa namanya itu sekarang, bahasa sekarang, black campaign atau apa itu namanya. Kemudian kalau Prancis ini kejam ini. Prancis ini semua negara jajahannya itu tetap ditutup semuanya. Supaya apa? Dua hal ini tidak dipelajari lagi, Quran dan bahasa Arab. Allah Ta'ala alam. Jadi di kita alhamdulillah mempelajari dua hal ini, bahasa Arab dan juga Quran. Nah, ingat nanti tadi cerita yang pertama fokus dengan Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.